Demikian dari pemaparan dari Bu ini, bagaimana Bu Asih? Masih ada yang menjadi atau tidak? Sudah selesai ya. Begitu terkait kedua saya buka untuk satu penanya atau yang memberikan tanggapan. Monggo siapa? Oke, Bu Devi silakan. Ya, sedikit menanggapi yang tadi disampaikan ini, mungkin tadi ada kaitannya dengan BK. Itu bukan hanya sejalan, tapi nanti secara tidak langsung semuanya membantu saling berkolaborasi dalam menangani anak. Untuk yang mau saya tanggapi tadi, sepertinya kalau dari keyakinan dan ketika anak bermasalah itu harus bagaimana, itu kan tadi tidak boleh ada konsekuensi dan hukuman. Yang paling harus dilakukan adalah harus muncul motivasi dari dalam diri anak tersebut. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri anak, maka akan sangat sulit untuk melakukan restitusi tadi. Tapi nyatanya karena kita di tingkat SMP itu anak-anak yang paling banyak adalah mengikuti temannya timbang dengan prinsip yang ada dalam dirinya. Makanya mungkin tadi tanggapannya ketika kita membuat keyakinan kelas, salah satu yang boleh dilakukan atau tidak Bu ini, kalau kita memberikan gambaran mana yang ideal, kita akan nyaman di kelas kalau harus bagaimana. Saya Bapak Ibu guru itu harus seperti apa, itu boleh tidak Bapak Ibu guru memberikan gambaran seperti itu, karena mungkin kalau di kelas 7 apalagi ya, itu siswa baru di lingkungan yang baru pasti belum memahami lingkungannya bagaimana. Kelas 8 dan kelas 9 pun masih seperti itu. Jadi mungkin untuk membuat keyakinan kelas itu boleh tidak dibantu oleh Bapak Ibu guru menggambarkan atau boleh tidak memberikan batasan mana sih yang boleh dilakukan atau tidak, atau mungkin mana yang ideal, mana yang membuat nyaman, kita memberikan saran boleh atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Tadi Bu ini dari Bu Dewi tanggapannya mengenai memberikan bagaimana, apakah boleh memberikan gambaran saat membuat keyakinan kelas, idealnya seperti apa di kelas, itu boleh atau tidak. Terima kasih Bu Dewi atas tanggapan dan pertanyaannya. Menurut saya karena kelas 7 atau siswa SMP itu masih butuh bimbingan, itu bisa kita lakukan, kita memberikan gambaran-gambaran atau kalau misalnya perlu kita bisa memberikan video-video atau film-film pendek yang memberikan, yang nantinya memunculkan anak itu untuk membuat keyakinan kelasnya. Dan kita membantu memberikan gambaran-gambaran atau yang ideal itu kita kan bisa memberikan pemantik. Kalau kelasnya nyaman, bagaimana suasana belajar, mereka pasti akan menjawab senang, enak, dan seterusnya begitu. Dan itu gambaran-gambaran itu tentunya harus kita munculkan, dan itu boleh dibantu oleh Bapak dan Ibu guru untuk memunculkan gagasan itu dengan kita memberikan gambaran-gambaran. Jadi kita bukan kita yang buat, kita hanya memberikan gambaran atau pandangan-pandangan yang nantinya akan memunculkan anak itu ide-ide atau keyakinan seperti apa sih yang mereka inginkan, begitu. Dan seperti yang tadi Bu Dewi katakan bahwa memang ini tidak hanya kerja dari guru BP, jadi semua warga sekolah, dari wali kelas, kemudian guru BP, kesiswaan, dan kita semua sebagai warga sekolah itu memang harus bekerja sama dalam menerapkan atau menciptakan disiplin positif ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Dan seperti tadi yang Bu Asih sampaikan bahwa anak yang melakukan masalah itu memang kondisi orang tuanya yang kadang di rumah juga
tidak mendukung. Dan betul yang dikatakan bahwa mungkin penanganannya melihat juga keluarganya atau orang tuanya itu menangani, memberikan istilahnya bukan hukuman tadi, menangani kesalahan mereka itu seperti apa. Jadi itu yang bisa kita lakukan agar disiplin positif ini bisa tercipta. Jadi kami mohon untuk kita berkolaborasi karena kita tidak bisa berjalan satu sendirian, satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, ke barat, ke timur, itu tidak. Jadi kita harus berjalan satu arah dan berkolaborasi. Kalau misalnya banyak arah yang kita sepakati mau seperti apa. Dan ini saya mengharapkan sekali, saya pribadi juga ingin ini nanti diterapkan di kelas saya. Ya sedikit saya juga sambil belajar, kita belajar bersama, kita berkolaborasi bersama. Karena untuk menangani anak kita juga tidak mungkin anak yang satu dengan yang lainnya akan ditangani dengan cara yang sama, karena anak-anak itu memiliki pribadi yang unik dan masing-masing anak itu memiliki pribadi yang keunikan sendiri-sendiri, dan penanganannya pun akan berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Itu mungkin Bu Devi. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu Devi? Sudah cukup ya? Terima kasih. Mungkin bisa saya simpulkan dari acara kita dari pagi ini ya, tentang diseminasi budaya positif, bahwa kita melakukan evaluasi dan refleksi mengenai konsep disiplin positif dan bagaimana cara membangun budaya positif untuk menciptakan murid yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi dari diseminasi ini, marilah Bapak Ibu semuanya kita terapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mari kita berkolaborasi agar tercipta lingkungan belajar untuk siswa kita nyaman dan aman. Di acara ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri, di penghujung acara ini saya sebagai pembawa acara, saya memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekian, marilah kita tutup pada acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah.